صل على محمد يا رب صل عليه وآله. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang terhormat, para pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang lalu kita sudah mengisyaratkan dan menjelaskan sedikit tentang jawaban daripada orang-orang yang mengingkari pengutusan para nabi. Kita katakan bahwa yang namanya ilmu itu ada yang bisa digapai oleh akal secara mandiri dan ada yang tidak bisa digapai oleh akal secara mandiri. Dan kita sudah menjelaskan buktinya di kesempatan yang lalu. Kalau kita sudah membagi ilmu itu menjadi dua, ada ilmu yang bisa digapai dengan kita mengandalkan kemampuan kita, dan ada ilmu yang tidak bisa digapai oleh kita tanpa bantuan orang lain, maka kita lontarkan pertanyaan kepada mereka. Sekarang begini, terkait dengan bagian yang kedua daripada ilmu, apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa mengetahui ilmu tersebut tanpa bantuan orang lain. Apa yang kita lakukan? Kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa meminta bantuan kepada zat yang mengetahui ilmu tersebut. Jadi, klasifikasi yang disebutkan oleh para pengingkar pengutusan para nabi adalah klasifikasi yang tidak sempurna. Mereka hanya mengatakan apakah yang dibawa oleh nabi itu masuk akal atau tidak. Mereka lupa bahwa ada ajaran-ajaran nabi yang tidak bisa kita gapai dengan menggunakan akal kita. Kita harus belajar kepada nabi. Dan tujuan nabi itu adalah memberikan ajaran-ajaran yang tidak bisa kita gapai dengan akal kita. Itu yang pertama. Yang kedua, taruhlah ada ajaran-ajaran Nabi yang sesuai dengan akal kita. Hal ini bukan berarti tidak penting, tidak. Karena hal ini bisa menambah keyakinan kita. Karena Nabi itu diutus oleh Allah untuk memberikan hidayah kepada kita. Jadi apapun yang datang dari Nabi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada satu stempel dari Nabi, berarti stempel itu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika hal ini sesuai dengan akal kita, maka kita akan semakin yakin, oh berarti apa yang kita pikirkan adalah benar. Jadi hal ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Banyak manfaatnya. Kemudian argumentasi yang kedua yang disebutkan oleh mereka. Mereka mengatakan begini. Yang namanya nabi itu adalah manusia. Seperti kita lah. Makan, minum, pergi ke pasar, nikah. Seperti kita manusia biasa. Apakah layak orang seperti kita menjadi pemimpin spiritual kita? Apakah layak orang dari kita memberikan satu ajaran yang kita tidak bisa menggapainya? Apakah layak orang yang seperti kita, dari jenis kita, yang memiliki kedudukan yang luar biasa yang kita tidak bisa menggapainya? Layak atau tidak? Kalau kita melihat kepada diri kita, kita adalah makhluk yang sama. Tidak ada seseorang yang lebih utama dari kita, karena sama. Nabi itu makan, minum, saya juga sama. Jadi
Kalau seandainya Nabi itu mampu untuk mendapatkan wahyu dari Allah, maka kita pun mampu. Jadi tidak perlu ada Nabi. Kalau Nabi yang sejenis dengan kita sebagai manusia mampu berhubungan langsung dengan Allah, mampu mengetahui sesuatu dari Allah, maka kita pun mampu. Jadi tidak perlu ada Nabi. Kita saja langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada Nabi yang menjadi perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iskalan terhadap perlunya pengutusan Nabi. Jawabannya begini. Betul. Nabi itu seperti kita manusia biasa, makan, minum, beraktivitas seperti kita manusia. Tapi ingat, Nabi itu memiliki satu kesempurnaan yang kita tidak miliki. Nabi itu memiliki kesiapan batin untuk mendapatkan ajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa menafikan bahwa sebagian dari diri kita itu memiliki kesempurnaan yang lebih. Jadi Nabi benar manusia, tapi tidak semua manusia bisa memiliki sifat yang dimiliki oleh Nabi. Makanya karena tidak semua manusia bisa memiliki sifat seperti Nabi, harus ada seseorang yang memberikan ajaran, menjelaskan aturan-aturan Allah kepada mereka. Karena yang namanya masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang masyarakat awam, ada masyarakat yang cerdas, ada masyarakat yang biasa-biasa saja. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Makanya perlu ada Nabi yang menjelaskan kepada kita aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa sempurna. Manusia itu bisa mendapatkan fasilitas yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi begini, pemirsa. Kalau seandainya ada seseorang yang ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak memiliki petunjuk, tidak tahu. Ketika dia dihisab oleh Allah, dia bisa mengatakan, wahai Tuhanku, aku berbuat maksiat itu karena aku tidak mengetahui, aku tidak memiliki seorang petunjuk. Maka sudah wajar kalau saya berbuat maksiat menentang perintahmu. Jadi orang seperti ini bisa memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para nabi, Allah ingin menyempurnakan hujahnya. Wahai hambaku, aku telah memberikan fasilitas yang sempurna kepada kamu. Kalau seandainya kamu tetap melanggar aturanku, menantang diriku, maka kamu akan aku siksa. Ini adalah pembahasan tentang argumentasi orang-orang yang mengingkari perlunya pengutusan para nabi. Baiklah, misalnya insyaallah kita akan meneruskan bahasan kita tentang kenabian di kesempatan yang lain. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.